Kejadian ini adalah salah satu momen ikonik di F1 dan selalu bikin penasaran. Siapa sih? Ngapain sih bisa sampai pingsan kayak gitu? Kalau dilihat dari bentuk mobilnya, jelas ini kejadian udah dari kapan tahu. Udah hampir 40 tahun yang lalu. Tepatnya pas F1 lagi balapan di Dallas, Amerika. Di balapan kali itu, Nigel Mansell, yang masih muda tentunya, masih balapan buat tim Lotus yang masih pakai livery ikonik, livery hitam emas khas John Player Special. Di musim itu, musim 1984, Lotus masih kesulitan move on dari kepergian founder sekaligus orang paling berpengaruh di tim, Colin Chapman, yang mendadak berpulang di Desember tahun 1982 karena serangan jantung. Mental tim masih berusaha bangkit dari kepergiannya, dan kepergian Colin Chapman ini benar-benar memukul tim sih. Lotus nggak cuma kehilangan sosok pemimpin, tapi juga jenius yang ngedesain mobil-mobil mereka. Gak heran kalau akhirnya di tahun 83 menjadi musim terburuk buat Lotus sejak mereka turun sebagai konstruktor di F1. Ranking mereka pun jeblok ke urutan 8 konstruktor. Tentu di musim 84, pembalap mereka, Nigel Mansell dan Angelis, berusaha keras ngerek prestasi timnya di grid. Tapi itu nggak gampang, terutama buat Mansell. Di tahun itu, dia baru banget kehilangan ibunya di awal musim. Dampaknya buat Om Nigel ini rupanya besar banget. Kehilangan ibunya itu buat Mansell jauh lebih besar daripada apapun. Bahkan sampai sekarang pun, Om Nigel masih berasa sedih kalau mengingat kepergian ibunya. Udah gitu, Om Nigel tahu persis kalau Lotus akan memutus kontraknya di akhir tahun 84. Padahal sebenarnya sih dia masih punya kontrak sampai tahun 85, tapi Lotus ingin menggunakan jasa pembalap muda yang lagi naik daun. Dia adalah Ayrton Senna. Tentu dengan banyaknya faktor itu, jelas kalau orang biasa mah bisa banget jadiin excuse dan alasan buat gak perform atau ngablu pas kerja. Tapi enggak buat Nigel Mansell. Gak percuma Om Nigel ini dijulukin The Lion alias singa. Dan julukan itu emang dia earn, bukan asal klaim. Di balapan di tengah musim di Dallas, Amerika, Nigel Mansell bisa merebut pole positionnya yang pertama. Bukan pencapaian yang gampang. Rataan hasil kualifikasi Om Nigel di F1 sebelumnya cuma ada di kisaran belasan. Jadi boleh dibilang gak begitu istimewa lah kecepatannya Om Nigel di sesi kualifikasi. Makanya grade 1 di Dallas ini benar-benar sesuatu yang bikin percaya dirinya Om Nigel naik. Lebih bagusnya lagi, teman setimnya yang lebih berpengalaman, Angelis, menggenapi prestasi Om Nigel dengan mendapat posisi kedua. Maka komplitlah front row lockout Lotus. Ini adalah front row lockout pertama sejak tahun 1978. Jelas sebuah prestasi yang bikin tim bangga. Ini adalah jelas kemajuan besar dari rentetan hasil buruk di musim kemarinnya. Dengan modal front row lockout, tentu bikin tim optimis buat ngadepin balapan di hari Minggu dong. Tapi nggak ada yang gampang di F1. Hasil bagus di kualifikasi tetap harus dikonversi di hari Minggu. Karena di hari Minggu lah hasilnya yang dihitung. Tapi sayangnya balapan di Dallas di Minggu itu nggak gampang. Cuaca panas benar-benar menjadi tantangan tersendiri. Ya bagusnya sih ini nggak hanya berlaku buat Lotus ya, tapi buat semua tim. Kondisi di Dallas di siang bolong itu benar-benar di luar nalar, melewati batas 40 derajat Celcius. Panas ini sama panasnya dengan fenomena heat wave di Eropa belakangan. Ini juga jauh lebih panas daripada yang lu biasa rasain di Indonesia. Bahkan di kota yang katanya panasnya kayak neraka bocor modelan Cikarang. Suhu udaranya aja udah segitu, gak usah ditanya lah ya suhu treknya berapa. Pada beberapa titik suhu treknya bisa mencapai 66 derajat Celcius. Udah cukup banget buat bikin telur ceplok di trek itu mah. Saking panasnya, trek Dallas yang memang dasarnya bukan trek beneran, karena cuma trek jalanan, ngebuat kualitas aspalnya juga pas-pasan. Seharusnya memang standarnya adalah setiap trek yang dipakai buat balapan di F1 sebelumnya harus udah diuji coba buat balapan terlebih dahulu. Ya, istilahnya buat ngetes lah. Cuma aturan ini dikecualikan buat trek jalanan. Makanya Dallas ini jadi lolos-lolos aja. Padahal kalau boleh jujur, kualitas aspalnya kacau banget dan gak standar. Dan bener aja, selama race week suhu udaranya selalu panas. Saking panasnya sampai ngebuat treknya ngeletek setelah dipakai buat sesi latihan. Kebayangkan lu betapa jeleknya itu kualitas aspal. Dan karena ngeletek tentu harus dibenerin dong sama F1-nya. Tapi ya namanya juga waktunya mepet, cuma sisa beberapa puluh jam dari balapan. Promotornya cuma bisa nambal trek itu pakai semen cepet kering gitu. Kebayang gak sih lu trek F1 tapi jalanannya ditambal pakai semen kayak komplek di rumah lu? Wajar aja kalau kemudian treknya itu jadi berdebu banget dan pada ngelupas pas balapan. Parah banget sih emang ini. Dan di masa itu di tahun 80-an awal, pembalap emang lagi pada nggak akur dengan FISA. FISA ini sekarangnya jadi FIA. Jadi ceritanya emang kenapa F1 bisa balapan di Dallas ini adalah karena Opa Bernie lagi berusaha menaklukkan pasar Amerika dengan ngegelar banyak balapan di Amerika. Salah satunya ya di Dallas ini, yang waktu itu lagi pengen mempromosikan kotanya sebagai World Class City. Makanya dipaksain tuh buat balapan di Dallas.
Sebenarnya kalau ngeliat kondisi trek, ya sama sekali nggak layak lah buat balapan di sana. Udahlah jelek aspalnya, udah gitu panasnya nggak karuan pula. Tapi masalahnya kan FISA ini punya kontrak buat nyariin balapan ini di TV. Tentu nggak mau dong mundur gitu aja, makanya dipaksakan tetap balapan. Dan pembalap pun nggak punya opsi buat menolak, karena kalau menolak mereka akan kena sanksi. Jadilah ngebuat situasi makin panas. Kepala panas kena cuaca panas, hati juga panas tuh karena dia harus dipaksa balapan. Komplit lah. Dan kalau ngomongin soal panasnya itu, emang balapan di Dallas ini tercatat sebagai balapan kedua paling panas sepanjang sejarah F1 dan balapan dengan suhu trek terpanas dalam sejarah F1. Ini ya, yang satu suhu udara, satunya lagi suhu trek. Dan kalau soal suhu trek, Dallas ini adalah yang terpanas dalam sejarah F1. Tentu suhu tinggi ini bener-bener bikin semua komponen mobil jadi lebih gampang tersiksa, mulai dari ban, mesin, dan gearbox. Semuanya bekerja lebih panas daripada suhu biasanya, dan udah pasti jadi tantangan berat buat para pembalap. Panas yang tinggi ini ngebuat suhu kokpit makin panas juga. Hampir semua pembalap mengalami dehidrasi. Dan lu tahu kan, kalau tubuh udah terlalu panas, maka gampang bikin sakit kepala. Ya namanya orang kalau udah sakit kepala, pasti konsentrasinya jadi turun banget dong. Karena Dallas ini adalah balapan jalanan, maka sisi-sisinya udah pasti langsung tembok, bukan area run-off. Jadi kalau lu kehilangan konsentrasi, udah pasti langsung ketemu tembok tuh. Dan bener aja sih, di balapan kali itu dari total 18 pembalap yang gak finish, 14 diantaranya harus retire karena nabrak tembok. Jadilah di Dallas ini masalah para tim F1 gak cuma soal gimana cara yang ngademin mesin dan berbagai komponen di mobil, tapi juga gimana caranya supaya bisa ngebuat pembalapnya tetap adem. Tapi ya karena di mobil F1 kan gak ada AC-nya tuh, jadi ya pakai cara-cara yang normal. Misalnya, ada pembalap yang masuk pit gak cuma sekedar ganti ban, tapi juga kepalanya diguyur sama es batu, supaya bisa ngadem-ngademin pembalapnya. Salah satu yang pakai cara ini adalah Piercarlo Ghinzani, pembalapnya Osella. Dan hasilnya emang terbukti sih, dengan mobil Osellanya yang langganan papan bawah itu, Ghinzani bisa finish di posisi 5. Tentu nggak bisa dibohongin kalau salah satunya adalah karena usaha timnya untuk menghalau panas di kokpitnya itu. Tapi yang paling canggih buat ngatasin panas di balapan kali itu adalah pembalapnya Williams, Keke Rosberg. Rosberg pakai helm khusus di balapan Dallas ini. Dia pakai kupluk yang bisa ngademin kepalanya. Kupluk ini namanya Water Cooling Skull Cap. Jadi bentuknya kayak topi perenang gitu yang bisa ngebantu mendinginkan kepala dan tetap bisa dipakai walaupun pakai helm. Dan emang beneran efektif. Kalau dalam kondisi normal, mobil Williams Hondanya itu bukan mobil yang bagus. Karena mesinnya terlalu besar dan buas, ngebuat mobilnya jadi susah dikendaliin. Jadi sama sekali bukan mobil penantang gelar juara lah pokoknya. Tapi di Dallas itu karena Rosberg bisa tetap dingin kepalanya, ini ngebuat dia bisa fokus di balapan dan manjat dari grid 8 sampai akhirnya bisa juara. Dan di podium emang kelihatan banget kalau si Rosberg ini jauh lebih segar daripada Arnoux dan rekan setimnya Nigel Angelis yang ada di posisi ketiga. Lah, lalu gimana nasibnya Nigel Mansell? Nigel sempat memimpin di awal balapan sampai ya kira-kira setengah jarak lomba lah, tapi kemudian hilang posisi karena mulai hilang konsentrasi. Apalagi overallnya Lotus kan hitam-hitam, cocok banget tuh nyerap panas. Udah gitu bannya juga cepet banget aus, sampai akhirnya sepertiga akhir balapan melorot ke posisi 8 sebelum akhirnya bisa naik lagi ke posisi 5. Tapi kemudian di akhir balapan ketika Keke Rosberg udah bisa nyelesain balapan dengan total 67 lap, Nigel masih ada di putaran ke-64. Jadi emang dia udah ketinggalan 3 lap. Nah, di lap sebelum Nigel finish itu gearboxnya udah menyerah dan mobilnya sama sekali nggak bisa ganti gigi. Jadilah di sisa setengah putaran Dallas itu Nigel cuma bisa ngejalanin mobilnya dengan cara coasting, alias meluncur aja tanpa bisa ngegas lagi. Ya tentu karena cuma meluncur gini mobilnya jadi lambat banget dong, dan dia pun disalip sama Ghinzani itu. Dan ya karena mobilnya udah nggak ada tenaganya lagi, mobilnya nggak nyampe-nyampe ke garis finish. Mobilnya berhenti di beberapa ratus meter sebelum garis finish. Tapi Nigel nggak menyerah dan udahan gitu aja. Nigel Mansell mikir, gak ada ceritanya ini udahan sampai di sini. Dia pun langsung keluar dari mobilnya dan berusaha mendorong Lotus 95T-nya itu ke garis finish. Tentu gak gampang ya, apalagi abis 2 jam balapan di kondisi super panas, udah pasti ngebuat siapapun lelah dan dehidrasi. Gak heran kalau akhirnya Nigel cuma bisa ngedorong mobilnya sampai paling sekitar 30-40 meter sebelum akhirnya kolaps dan pingsan. Sampai segitunya cuy orang ngejar poin. Ya alhamdulillahnya usaha Nigel berbuah. Usahanya ngedorong mobilnya itu ngebuat dia bisa meraih 1 poin karena masih terhitung finish di posisi 6 dari hanya 8 mobil yang bisa dianggap finish. Ya walaupun sebenarnya mau Nigel ngedorong atau nggak ngedorong mobilnya itu hasilnya sih sama aja. Tetap aja dapat posisi 6 itu.
Tapi tetap aja kan usahanya itu jadi bukti kalau nggak percuma Nigel Mansell ini dijulukin The Lion. Itulah Dallas 1984. Emang menyimpan banyak memori dan jadi saksi perjuangan banyak tim dan pembalap melawan panas. Setelah balapan sekali di sini, F1 gak pernah balik lagi ke Dallas. Dallas dianggap sebagai balapan yang gak bersahabat dan promotornya dianggap bermasalah setelah balapan. Jadi itu aja sih yang bisa gue share soal gimana ceritanya di salah satu GP paling panas dalam sejarah F1. Kalau ada masukan dan saran langsung aja komen di bawah. Makasih banyak udah nonton video ini dan jangan lupa like dan share kalau lu suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!